Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, "Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perikop ini, seorang hamba Tuhan berbicara tentang panggilannya. Ia dipanggil sejak dalam kandungan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjalankan tugasnya. Namun di tengah itu, ia juga mengungkapkan sesuatu yang jujur. "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia." Ada rasa seolah-olah apa yang ia lakukan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Ia tetap percaya bahwa hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan menegaskan kembali panggilannya, bukan hanya untuk memulihkan Israel, tetapi juga menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sabda ini menunjukkan bahwa panggilan hidup tidak selalu langsung terlihat hasilnya. Ada saat ketika usaha terasa tidak membawa perubahan dan apa yang dilakukan seolah-olah sia-sia. Namun Tuhan melihat lebih jauh. Apa yang tampak kecil atau tidak berhasil di mata manusia tetap berada dalam rencananya. Dan Tuhan bisa memakai hidup seseorang untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di antara kita mungkin pernah ada di titik seperti ini. Sudah berusaha melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya tidak terlihat. Sudah mencoba bertahan, sudah memberi waktu dan tenaga, tetapi tidak ada perubahan yang terasa. Akhirnya muncul pikiran, apa semua ini percuma? Pertanyaan seperti itu tidak mudah, karena yang dipertanyakan bukan hanya hasil, tetapi juga arti dari usaha yang sudah dijalani. Sabda hari ini
jujur di titik itu. Bahkan hamba Tuhan pun pernah merasa usahanya seperti sia-sia. Namun ia tidak berhenti di perasaan itu. Ia tetap percaya bahwa hidupnya tidak lepas dari Tuhan. Dan dari situlah arah baru dibuka. Ternyata apa yang ia jalani tidak berhenti pada yang ia lihat sekarang. Tuhan memakai semuanya untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih dalam. Apa yang terasa sia-sia di tangan kita tidak pernah sia-sia di tangan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau mengenal setiap usaha yang kami jalani. Ketika kami merasa lelah dan hasil tidak terlihat, ingatkanlah kami bahwa semuanya tetap ada dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami untuk tetap setia dan percaya bahwa Engkau bekerja dalam hidup kami. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.